Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Susilawati dari Prodi Ilmu Komunikasi NIM 0520-3005. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas 1 modul logika. Soal nomor 1. Trem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam trem tersebut, sertakan juga contohnya. Jawabannya, trem merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya. Dan tidak mungkin ada trem tanpa pengertian dan himpunan, walaupun kosong, tetapi sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Berikut ada 3 jenis trem berdasarkan contohnya. Yang pertama, trem konkret, trem yang menggambarkan objek atau konsep yang dapat dipahami secara langsung melalui pengalaman sensorik. Contohnya meja, kursi, buku, dan sebagainya. Yang kedua, ada trem abstrak, trem yang menggambarkan konsep atau objek yang tidak dapat dipahami secara langsung melalui pengalaman sensorik. Contohnya keadilan, kebahagiaan, cinta, dan sebagainya. Yang ketiga, ada trem universal, trem yang menggambarkan konsep atau objek yang berlaku secara umum atau universal. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Dalam logika dan filsafat, trem-trem ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep serta argumen dengan lebih baik. Soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Jawabannya, sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Covey, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir informal. Sesat pikir pertalian dan sesat pikir kemaknagandaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir, baik secara sadar maupun tidak, disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Pembelajaran logical fallacy sangat diperlukan untuk kita, apalagi jika berniat untuk berbisnis atau melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat merugikan akibat tipu daya dari sesat pikir itu tadi. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan 3 jenis sesat pikir, yaitu yang pertama, sesat pikir formal, merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau setting, disebut sesat pikir menurut logika.
Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satunya misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contohnya, Panji biasanya pergi liburan ke pantai atau ke gunung, dan ternyata kali ini dia liburan ke pantai, berarti ke gunung bukan liburan. Penyimpulan seperti perbincangan di atas itu meragukan. Sesat pikir yang seperti ini sering dilakukan oleh sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya mengingkari. Yang kedua ada sesat pikir verbal. Sesuatu pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni pertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan pikir kategori atau silogisme, kategori yang sah hanya terdiri 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjabatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Contohnya, kambing hitam adalah hewan. Linda dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas bermakna ganda, sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yakni kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. Yang ketiga ada sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir ini terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuai hal berdasarkan hal-hal, kasus, atau contoh-contoh yang terlampau sedikit. Contohnya, banyak di antaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami itu sebagai teroris. Kemudian menyimpulkan orang Islam yang terlihat islami dan tertutup adalah teroris. Perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Menyimpulkan yang tergesa-gesa termasuk ke dalam sesat pikir. Setelah mempelajari pembahasan di atas, kita tahu seberapa pentingnya ilmu ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Argumen yang kita sampaikan tentu harus memiliki landasan logis yang kuat, karena kesalahan logika akan menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. Maka, memiliki pemikiran yang logis dan terhindar dari logical fallacy adalah keterampilan yang harus dikuasai. Cara terbaik untuk menghindari sesat pikir yaitu dengan berpikir secara kritis, mengevaluasi argumen dengan hati-hati, dan mencari bukti yang kuat untuk mendukung klaim. Selalu terbuka terhadap argumen yang berlawanan dan berusaha untuk memahami perspektif orang lain sebelum merumuskan pendapat Anda. Pelatihan dalam logika dan berpikir kritis juga dapat membantu menghindari jatuh ke dalam perangkap sesat pikir. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.